kita mulai ibadah keluarga ini, kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ibadah keluarga online yang kami lakukan saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia-Nya selalu menyertai kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450. Kidung Jemaat nomor 450, Kaulah Tuhan Surya hidupku. Kaulah ya Tuhan Surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Tuhan menyiapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini dapat menikmati hidup ini dengan penuh sukacita, penuh akan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami juga mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami yang kami berbuat sepanjang hari ini. Kiranya Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami pada hari ini untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Saudara Ditya. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Firman-Lah Tuhan, kami anak-anak-Mu semuanya siap untuk mendengarkan. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Saudara Ditya, dan nanti selesai ibadah ini akan ada kuis atau pertanyaan yang juga nanti berkenaan dengan firman yang akan disampaikan oleh Saudari Ditya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami serahkan ke Mbak Ditya. Terima kasih Mas Galih. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Firman kita pada malam hari ini diambil dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 7 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya mohon dengan kasih Mbak Vita untuk membacakannya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan baca dari 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 13. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan bawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar, anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin.
Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian. Maka ketakutanlah mereka kepada orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Terima kasih Mbak Vita. Bacaan kita hari ini dari Samuel ini berkisah tentang bangsa Israel dan bangsa Filistin, yang memang kedua bangsa ini dalam perjanjian lama sudah sering ya terjadi peperangan dan banyak hal lainnya yang terjadi pada kedua bangsa ini. Di pasal sebelumnya, di 1 Samuel yang keempat, itu juga ada kisah mengenai ada nama Ebenezer ini juga disebutkan gitu. Nah, di 1 Samuel yang keempat itu, waktu itu justru bangsa Filistin ini yang menang melawan bangsa Israel. Jadi waktu itu bangsa Israel benar-benar habis, Israel kalah, tabut perjanjian yang merupakan lambang kehadiran Allah itu dirampas, kemudian Imam Eli itu juga mati di 1 Samuel yang keempat. Nah, tapi menariknya di 1 Samuel yang ketujuh ini, bangsa Israel mengalami kemenangan dari bangsa Filistin melalui korban bakaran Samuel, melalui peperangan, akhirnya mereka berhasil menang. Gitu. Jadi Ebenezer yang di 1 Samuel 4 ketika mereka kalah, justru di 1 Samuel 7 ketika menang, Samuel mengambil sebuah batu, mendirikannya di antara Mispa dan Yesana dan menamainya Ebenezer. Jadi Ebenezer ini adalah batu pertolongan. Setelah banyak hal yang terjadi hingga tabut perjanjian ini lari dari satu tempat ke tempat yang lain dan berpuluh-puluh tahun lamanya, akhirnya bangsa Israel menang dan dinamai Ebenezer, dan Samuel mengatakan sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, kata sampai di sini Tuhan menolong kita itu menarik Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Kata sampai di sini setidaknya ada dimensi waktu gitu ketika kita mengatakan sampai di sini gitu. Nah, bisa jadi hal ini juga menunjuk ke dimensi masa lalu atau masa lampau. Karena ketika Samuel mengatakan sampai di sini, berarti tandanya
mereka sudah melewati berbagai macam hal yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Di hari-hari mereka kalah, di hari-hari mereka perang dengan bangsa Filistin, dan banyak kejadian lainnya. Nah, kata sampai di sini yang menunjuk ke masa lampau ini juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengatakan sampai di sini Tuhan menolong, berarti ada banyak hal yang sudah kita lalui, ada banyak hal yang sudah kita lewati. Ibu bapak dan saudara-saudara masing-masing memiliki kisah hidup masing-masing. Mungkin sekarang boleh coba diingat-ingat gitu. Kalau mundur ke 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, atau mungkin kita pernah jadi anak, kemudian bertumbuh jadi remaja, kemudian menjadi orang tua, kita memiliki berbagai macam peran. Kita melewati banyak sekali hal kalau diingat-ingat. Kita nggak mungkin langsung tiba-tiba dewasa atau menua. Pasti ada banyak hal yang sudah kita lewati. Bisa jadi kita melewati kekurangan, bisa jadi kita melewati kesedihan, bisa jadi kita melewati kesehatan juga. Kemudian kita juga bisa melewati, mungkin ada juga yang kotanya berpindah-pindah. Dulu tidak di Malang, misalkan di kota mana, kota mana. Ada banyak perjalanan hidup yang kita lewati. Dan ada banyak peran. Misalkan dulu jadi anak-anak, kemudian harus jadi bapak, harus jadi ibu, harus jadi opa, oma, harus jadi pelajar, harus jadi mahasiswa. Jadi banyak hal yang sudah kita lewati. Bahkan ada banyak ujian atau situasi-situasi tegang yang mungkin yang sedang atau yang sudah kita lewati. Pasti memori-memori itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita, yang membentuk kita sampai di hari ini, dan akhirnya kita bisa mengatakan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Selain dimensi dari masa lalu, ketika kita mengatakan sampai di sini, itu ada perasaan seperti berarti kalau sampai di sini belum selesai nih. Masih ada dimensi di masa depan. Ketika kita mengatakan sampai di sini, kayak tadi Samuel, ketika dia mengatakan sampai di sini, tidak di situ kemudian perjalanannya selesai. Tapi itu masih berlanjut di masa-masa yang dia pimpin. Bahkan sampai seumur hidupnya, Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Jadi, ketika kalimat sampai di sini, selain menunjuk ke masa yang lalu, tapi juga menunjuk ke masa yang depan. Masih ada sesuatu yang belum selesai. Masih ada banyak hal mungkin yang Tuhan izinkan dalam perjalanan kita yang tadi kita tarik dari bayi sampai sekarang, sampai ke depan, itu masih belum selesai. Masih banyak hal yang akan dilalui. Mungkin akan lebih banyak ujian, atau lebih banyak kejutan, lebih banyak sukacita, lebih banyak doa, atau lebih banyak hal-hal lainnya yang jadi misteri dalam kehidupan kita. Seperti ketika misalkan suatu kali ada adik tingkat saya yang masih sangat muda, itu meninggal dunia, usianya masih 21 tahun. Dia masih sangat muda, masih tinggal 1 semester dia harusnya lulus, namun mungkin Tuhan lebih mengasihinya sehingga dia meninggal dalam usia yang muda karena sakit pencernaan pada waktu itu. Nah, seseorang yang mungkin lebih muda dari kita seringkali bertanya, Tuhan kenapa ya? Kok dia masih muda tapi kok Tuhan panggil dia lebih dulu gitu. Kenapa ya? Padahal dia orangnya orang baik, dia anaknya ramah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bertanya mengenai hal itu, sesungguhnya kita juga muncul pertanyaan yang lain. Tuhan kenapa ya kalau dia masih muda kok Tuhan panggil, tapi sekarang saya masih ada di sini. Berarti apa yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan di kehidupan depan nanti? Kenapa kok Tuhan mengizinkan saya justru masih hidup
dan Tuhan memanggil yang lainnya untuk berjumpa dengan engkau. Itu. Jadi ada pertanyaan itu, ada hal-hal yang muncul, mengapa kita masih ada sampai hari ini, berarti apa ini yang mau Tuhan untuk kita kerjakan di hari-hari depan kita. Nah, selain merujuk ke masa lalu, merujuk ke masa depan, yang juga tidak boleh kita lupakan adalah tentunya di hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali lupa. Saya juga seringkali lupa. Mungkin kita terlalu berfokus kepada masa lalu. Akhirnya yang diingat mungkin kalau masa lalunya yang sakit akhirnya tidak menyenangkan. Atau kita justru fokus ke masa depan, terlalu ke depan. Akhirnya kita penuh kekhawatiran, penuh hal-hal yang cemas. Tapi kita lupa untuk kita juga hidup di hari ini atau di masa sekarang. Seperti Samuel, sampai di sini Tuhan menolong, maka di sini juga artinya saat ini atau di masa ini. Kalau dari masa lalu kita bisa belajar, kita bisa bersyukur mengenai apa yang Tuhan sudah izinkan itu terjadi hingga kita sampai di hari ini. Lalu di masa depan kita belajar bagaimana kita caranya berharap pada Tuhan atas misteri, atas kehidupan yang tidak kita pahami. Maka di masa kini kita juga menggabungkan antara bersyukur dan berpengharapan itu setiap harinya. Karena kita tidak pernah tahu akan berapa lama usia yang Tuhan berikan pada kita, akan berapa banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita melupakan hari ini atau saat ini gitu. Saat ini saja ini merupakan suatu syukur kalau saat ini 9 Maret 2021 kita masih berjumpa kayak gini, kita masih bisa melakukan ibadah. Ini suatu kesempatan yang Tuhan izinkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya mengutip tulisan dari Pak Andar Ismail, ini seorang penulis buku yang terkenal. Beliau mengatakan, hidup ini tidak mudah. Kita menatap ke depan dan menengadah ke atas dengan beriman, maka hidup ini akan terasa indah. Kita jadi merasa hidup ini bermakna. Buktinya Allah sendiri yang menghargai hidup kita. Ia menolong kita untuk menapaki perjalanan kehidupan kita. Seperti Samuel yang dituntun, yang ditolong, kita pun juga hari ini pun dituntun dan ditolong bersama-sama dengan Tuhan. Maka mari kita sama-sama belajar. Saya belajar, kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita memberi arti pada hari-hari yang kita jalani. Bagaimana kita meneruskan perjalanan kita. Bagaimana ketika Tuhan masih menerbitkan matahari, menurunkan hujan, kita masih bisa bernafas. Bagaimana kita memberi diri kita untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi yang lain. Ingatlah bahwa Tuhan yang ada saat ini juga adalah Tuhan yang telah menolong kita di perjalanan kehidupan kita dari dulu, masa lampau, masa sekarang, dan bahkan di masa depan nanti. Amin untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Mas Gali. Terima kasih Saudari Ditya atas renungan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Kiranya memberkati kita semua dan menyadarkan kita bahwa sangat sungguh besar sekali kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 dengan judul Kasih Setiamu Tidak Bertara. Di
kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kami silakan kepada Pak Idya untuk melakukan doa syafaat sekaligus doa berkat. Ya, mari Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Allah yang Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami, jika kami boleh bersekutu bersama Tuhan saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk masing-masing pribadi, masing-masing jemaat-Mu yang saat ini tengah melaksanakan persekutuan ini. Kiranya Tuhan, mereka boleh terberkati Tuhan melalui persekutuan ini. Kiranya juga Bapa, Engkau boleh hadir senantiasa bersama dengan kami, di dalam kami menjalani persekutuan ini, sekalipun saat ini kami melakukannya secara online, ataupun tidak berjumpa satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk secara khusus GKJW Jemaat Bulung Dowo, gereja tempat kami bertumbuh Tuhan untuk mengenal Engkau. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati gereja kami Bapa dalam persekutuan yang kami bangun, baik dari induk, baik dari pepantan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan melindungi kami. Engkau memberkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya, setiap pelayan yang ada di dalamnya, biar kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memberkati dan mengurapi mereka. Berkati Pak Pendeta, berkati para majelis, berkati para jemaat, biar Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan hati yang boleh senantiasa mau melayani. Yang kami tidak tahu Tuhan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan terlalu tahu pergumulan kami masing-masing. Baik pergumulan para anak-anak yang mungkin saat ini sedang menjalani sekolah online, pergumulan para ibu-ibu atau bapak-bapak, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan hal-hal yang lainnya, pergumulan para pemuda yang mungkin menghadapi pekerjaan, menghadapi masalah-masalah kehidupan yang lainnya, pergumulan para lansia, opa-opa, eyang, nenek kakek kami, yang kami juga tidak tahu masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan kami masing-masing, dan Engkau juga ada di tengah-tengah pergumulan itu. Kami mau menyerahkan Tuhan semuanya itu di dalam tangan kasih kuasa-Mu, biar Tuhan sendiri yang boleh menjawab setiap keresahan, setiap pergumulan kami. Kami juga mau menyerahkan Tuhan hari-hari depan kami, di dalam masa pandemi ini. Kami mengucap syukur jika sampai hari ini Tuhan ada dan kami beroleh kesehatan. Kiranya Tuhan juga yang akan senantiasa menolong kami untuk kami senantiasa sehat Tuhan di dalam menjalani hari-hari dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini dan kami menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan kehidupan kami di jemaat ini. Semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada pada nama-Mu saja menyertai kami semua, saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Mbak Ditya atas renungannya yang sudah dibawakan pada malam hari ini.